wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Jati Mulyani MPD dan Bapak Pengajar Praktek Bapak Sikulo MPD. Perkenalkan, nama saya Andesti Duning Tias. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Dan bersama saya ada rekan sejawat saya. Salam kenal, saya Yos Oktaviani. Saya guru di SD Negeri 77 Lebong dan saya mengajar di kelas 4. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan coaching supervisi akademik, yaitu pada tahap praobservasi, di mana tujuannya untuk mengetahui persiapan guru atau observer dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Baiklah, selamat menyaksikan. Pagi Bu Yosi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Tias, alhamdulillah sehat. Bu Tias bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu Yosi. Nah Ibu Yosi, 2 hari yang lalu saya menyampaikan kepada Ibu Yosi bahwa saya mendapatkan tugas untuk melaksanakan supervisi akademik di kelas Ibu Yosi. Nah, adapun tujuan supervisi akademik ini adalah untuk membantu meningkatkan kompetensi guru di dalam pembelajaran. Dan pada tahap kegiatan supervisi akademik ini ada 3 Bu Yosi. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu tahap praobservasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Dan di tahap pasca observasi ini nanti kita akan melaksanakan diskusi atau tanya jawab dengan didampingi oleh pengajar praktik. Nah Bu Yosi, kita hari ini bicara santai saja, diskusi tentang bagaimana persiapan Ibu Yosi saat akan melaksanakan observasi besok. Nah, kira-kira apa saja persiapan yang sudah Ibu Yosi persiapkan? Ya, baik Bu Tias. Untuk pembelajaran besok, saya akan mengajar tentang materi ekosistem. Nah, jadi besok siswa akan berkelompok. Yang akan dipelajari yaitu materi mengenai pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik ya, jadi besok Ibu Yosi akan melaksanakan pembelajaran IPAS ya. Nah, tentang materinya ekosistem. Ya, nah, tujuan pembelajaran dari materi ekosistem ini apa yang akan dicapai Ibu Yosi? Ya, jadi tujuan pembelajarannya yaitu melalui diskusi kelompok, siswa dapat mengelompokkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Ya. Oh ya, baik seperti itu ya. Jadi tujuannya siswa melalui diskusi kelompok akan mengetahui mengidentifikasi bagaimana mengelompokkan jenis hewan berdasarkan makanan. Baik, dari tujuan pembelajaran tadi, apa saja yang Ibu Yosi sudah siapkan untuk melaksanakan pembelajaran? Ya, jadi untuk pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, kemudian media pembelajarannya, kemudian ada juga lembar kerja siswa dan evaluasi siswa. Wah, berarti sudah lengkap sekali ya persiapan Ibu Yosi. Ada RPP, ada media pembelajaran, serta lembar diskusi dan evaluasi. Nah, Ibu Yosi, di sini kan berkaitan dengan pembelajaran besok. Tentunya ada siswa yang susah menangkap pembelajaran. Kira-kira seperti apa itu Bu Yosi? Ya, tentu Bu, di dalam kelas saya itu kan terdapat beberapa siswa yang memang bermacam-macam kemampuannya dalam menangkap pembelajaran. Jadi ada siswa yang memiliki kemampuan mudah menerima, kemudian ada juga yang kemampuannya sedang, dan ada juga yang agak sulit. Baik, jadi ada siswa yang mudah menerima, kemudian sedang, kemudian agak susah untuk menangkap pembelajarannya Bu Yosi. Nah, kira-kira bagaimana strategi yang Ibu lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan siswa itu tersebut? Jadi Bu Tias, karena kesiapan belajar siswa saya beragam, maka saya pun juga harus melaksanakan pembelajaran yang beragam sesuai dengan siswa saya. Nah, jadi besok saya akan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint dan video pembelajaran. Nah, video pembelajaran dan PowerPoint itu tadi akan membantu saya dalam menjelaskan sedikit materi yang akan dipelajari besok, dan tentunya juga di sana akan ada tanya jawab dalam kegiatan
pembelajaran tersebut. Nah, kemudian saya juga akan membagi kelompok siswa menjadi beberapa kelompok. Nah, kemudian di dalam kelompok tersebut mereka akan berdiskusi, akan membagikan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya. Wah, persiapannya sudah bagus sekali ya Bu Yosi ya. Nah, di sini Bu Yosi kayaknya sudah melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, memenuhi kebutuhan belajar siswa, mengelompokkan siswa, kemudian menyiapkan media-media pembelajaran yang beragam ya Bu Yosi ya. Nah, kira-kira nih Bu Yosi, tadi kan Ibu Yosi bercerita ada siswa yang kurang, kemudian siswa membutuhkan bantuan. Nah, bagaimana cara Bu Yosi memberikan bantuan kepada siswa-siswa yang dalam menangkap materi ini cepat, sedang, dan susah tadi? Ya, Tias, jadi untuk pembelajaran besok itu saya sudah menyiapkan gambar-gambar hewan, gambar hewan mulai dari hewan yang pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, dan hewan pemakan segalanya atau disebut herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, kemudian besok itu saya akan membantu siswa atau membimbing siswa untuk menempelkan atau mengelompokkan jenis-jenis hewan tadi yang sudah di print dalam bentuk gambar, kemudian akan ditempelkan ke sebuah karton di depan papan tulis. Jadi hewan-hewan itu akan dikelompokkan berdasarkan jenis makanannya. Jadi ada hewan pemakan tumbuhan, hewan pemakan daging, dan hewan pemakan segalanya. Baik sekali Bu Yosi persiapannya. Jadi rencana Bu Yosi akan membimbing anak dalam kelompok-kelompok kecil dalam mengelompokkan hewan-hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, Ibu Yosi, di sini kan tadi seperti yang kita ketahui tujuan supervisi akademi ini adalah untuk mengembangkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, tentunya ada harapan dari Ibu Yosi dalam mengembangkan kompetensi. Nah, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Yosi ingin kembangkan dalam pembelajaran kali ini? Ya, jadi di sini saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa sehingga siswa-siswa saya nanti mudah untuk menangkap pembelajaran yang disampaikan. Nah, kemudian juga Bu Tias, saya juga ingin mengembangkan kompetensi sosial dan emosional, di mana seperti yang Bu Tias tahu bahwa siswa-siswa kita itu memiliki karakter dan kemampuan yang beragam, sehingga saya ingin mengembangkan kompetensi sosial dan emosional saya untuk menghadapi keberagaman siswa tersebut. Wah, baik sekali Bu Yosi. Jadi ada dua yang ingin Ibu Yosi kembangkan ya. Yang pertama kompetensi dalam menyampaikan materi, sehingga siswa dapat mudah yang menerima atau menangkap materi yang Ibu Yosi jelaskan. Kemudian kompetensi yang kedua tadi Ibu Yosi mengatakan akan mengembangkan kompetensi sosial emosional dalam rangka menghadapi karakter siswa yang beragam ya Bu. Nah, dari dua harapan yang ingin Ibu kembangkan tersebut tentunya Ibu ada strategi. Kira-kira apa strategi yang akan Ibu lakukan dalam mengembangkan kompetensi tersebut Ibu? Ya, strategi yang akan saya lakukan untuk mengembangkan kedua kompetensi yang akan saya kembangkan tersebut yaitu dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian juga saya seperti yang saya sudah jelaskan kepada Bu Tias tadi, saya menggunakan media pembelajaran PowerPoint dan video pembelajaran. Nah, jadi dengan media pembelajaran PowerPoint dan video pembelajaran tersebut, saya harap dapat menjadi kemudahan bagi siswa untuk menerima atau menangkap pembelajaran yang saya sampaikan. Wah, bagus sekali Bu Yosi ya persiapannya. Nah, itu kan tadi berkaitan dengan kompetensi bagaimana menjelaskan materi dengan mudah. Nah, kira-kira bagaimana strategi Bu Yosi dalam meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya Bu Yosi? Emosional ini kan terkait dengan karakter siswa yang beragam tadi ya. Jadi di sini saya berusaha untuk membimbing siswa dalam kegiatan berkelompok. Jadi harapan saya siswa yang sulit menangkap pembelajaran tadi dapat menyelesaikan tugasnya dengan mudah. Nah, kemudian juga saya harapkan pembelajaran ini nanti menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi siswa. Wah, hebat sekali ya Bu Yosi. Saya jadi tidak sabar ini ingin melihat bagaimana Ibu Yosi melaksanakan pembelajaran. Tentunya pasti akan sangat menarik sekali.
Nah, kapan kira-kira kita akan melaksanakan pembelajarannya Ibu Yosia? Ya Bu Tias, insya Allah jika tidak ada halangan besok akan melakukan pembelajaran di kelas 4. Baik Bu Yosi. Nah, sebelum saya mengakhiri percakapan kita pada hari ini, kira-kira apa yang Bu Yosi dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, dari percakapan kita pada hari ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk melakukan kegiatan pembelajaran kita harus menyiapkan mulai dari perangkat pembelajaran, mulai dari RPP-nya, media pembelajaran, kemudian lembar kerja siswa dan evaluasi siswa. Baik Ibu Yosi, nah saya rasa cukup kegiatan kita pada tahap praobservasi ini. Sampai jumpa besok di kelas 4 ya Bu Yosi. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami telah selesai melaksanakan kegiatan pada tahap praobservasi. Selanjutnya kami akan bertemu kembali esok hari pada kegiatan observasi. Wabarakatuh. Ya anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ibu pun juga baik. Nah, hari ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa. Siapa namanya dipanggil nanti angkat tangan bilang hadir ya. Afifah Rahmadini. Hadir Bu. Ahmad Fatir. Gak masuk ya. Ezel Agmero. Hadir Bu. Irfan Agustian. Hadir Bu. Iza Abdul Hakim. Hadir Bu. Ya, lagi. Nah, berarti di lingkungan kita ini ada makhluk hidup. Selain tumbuh-tumbuhan tadi ada apa lagi? Hewan. Nah, jadi di lingkungan sekitar ini ada makhluk yang hidup dan ada makhluk yang tak hidup. Makhluk hidup tadi seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan yang tak hidup, contohnya ada yang tahu? Yang tidak hidup berarti yang tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Apa yang tidak hidup? Seperti batu, tanah, Semen. itu tidak hidup. Sedangkan tumbuhan dan hewan itu adalah makhluk yang hidup. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk menggolongkan hewan berdasarkan makanannya. Nah, sekarang Ibu mau putar video sebentar. Pus. Lula, jadi kan ngerjain tugas sama-sama.
kamu lagi ngapain? Hai Danang, jadi dong, ini aku lagi kasih makan kucing. Emangnya kucing suka makan ikan? Bukannya tikus ya? Kayak Tom and Jerry gitu. Hehehehe. Hah, sama aja kok Danang. Kucing kan memang jenis hewan pemakan hewan lain, alias karnivor. Oh, sama kayak cicak ya Lula. Sukanya makan serangga kecil, apalagi nyamuk. Laba-laba juga suka makan serangga kecil loh. Pokoknya, kalau karnivor pasti memakan hewan yang lebih kecil. Ular memakan tikus, burung elang memakan ular, beruang memakan ikan. Gitu Danang. Iya juga ya Lula. Makanya di hutan ada hukum rimba, di mana yang kuat memangsa yang lemah. Jadi yang lemah harus bisa mempertahankan diri biar nggak dimakan hewan lain. Aduh, Lula, apelmu jatuh nih. Kayaknya udah mateng deh. Boleh dong aku makan? Tunggu dulu Danang. Kayaknya ada lubangnya deh. Ya ampun, ada kamu toh ulat. Nah, kalau ulat ini adalah salah satu contoh jenis hewan pemakan tumbuhan yang disebut juga herbivore. Nggak hanya daun, tapi ulat juga makan buah. Berarti sama juga kayak lebah dan kupu-kupu itu ya Lula. Bukan daun yang dihinggapi, tapi bunga. Iya, lihat deh. Dia pasti lagi asik menghisap nektar. Nektar itu apa sih Lula? Itu loh, cairan manis di dalam bunga yang merupakan bahan dasar untuk membuat madu. Aku jadi penasaran deh. Ada nggak ya hewan besar yang memakan tumbuhan? Ada dong Danang, contohnya panda. Nah, selain daun, panda juga suka memakan batang bambu. Ada juga yang suka makan biji-bijian seperti burung. Daun, buah, bunga, batang, biji. Berarti yang terakhir akar ya? Emangnya ada gitu hewan yang mau makan akar? Ada Danang, terutama yang tinggalnya di bawah tanah. Tuh, lihat, pelakunya muncul. Hihi. Oh, tikus tanah ya? Halo tikus. Danang, kita kerjain tugasnya ya sekarang. Ayo. Nah, itu tadi video pembelajaran yang sudah kalian tonton sama-sama. Nah, dari video yang kalian sudah berada dalam kelompoknya masing-masing. Jadi di sana ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Jadi di sini sudah ada gambar hewan-hewan, ya, beberapa jenis hewan yang akan kalian kelompokkan berdasarkan makanannya. Ya, semua bisa lihat di masing-masing kelompoknya. Nah, nanti kalian susun hewan-hewan itu ke dalam jenis makanannya. Ya, ada hewan herbivora, hewan karnivora, dan juga hewan omnivora. Nanti kalian susun di karton sebagus mungkin, ya, serapi mungkin dalam kelompoknya. Paham itu? Ya, silakan bekerja dalam kelompok. Jelasnya mohon maaf, hari ini saya datang ke sini intinya bukan
pulangnya dapat ilmu dari Bu Tias nih. Dia ngajak, bagus juga seperti itu ya. Tapi tidak saya omongin sama Bu Tias. Ilmu yang saya dapatkan gitu kan. Nantinya pada hari ini kelanjutan dari pra observasi mungkin sudah dilaksanakan dengan lancar ya. Alhamdulillah lancar. Di tahap berikutnya ini nanti di pasca observasi Rencana pengembangan ya Pak. Di hari ini kita santai aja kan, mungkin silakan tahap nanti dilakukan oleh Bu Tias. Iya. Mungkin yang saya amati itu yang pertama itu nanti Bu Tias itu menyampaikan tujuan apa yang dilakukan pada hari ini. Dia menyampaikan hasil analisa kegiatan pra dan observasi kemarin. Yang di sini ada umpan balik dan area yang dikembangkan nanti kemudian catatan umpan balik kalau bisa ada catatannya, kemudian percakapan perencanaan pengembangan, kemudian rencana aksi pengembangan diri hasil perencanaan aksi dari observasi kemarin, dari analisa kemarin, mungkin hal-hal apa yang perlu dikembangkan. Dalam artian itu ada bisa juga yang bisa dan masukan untuk dievaluasi. Mungkin itu saja dari saya. Jelasnya kegiatan ini direkam nanti disatukan nanti dengan Iya. observasi sama pasca ya. pasca nanti kirimkan saya, tapi upload dulu ke YouTube. Nah, biar masalah itu saya juga bisa nilai kan, subscribe, komen kan. Ya, tapi kalau nanti Bu Tias kirim langsung video nanti rugi Bu Tias. Iya, tidak dapat like ya Pak. Tidak dapat like nanti. Siapa tahu kawan-kawan yang lain juga. Iya. Nengok ini mana contohnya nih, saya kirim dengan simbolisa ini contohnya yang bagusnya yang Bu Tias. Viral. Saya itu. Kalau viral. Ya. Itu aja Bu Tias ya. Ya, ya baik Pak, terima kasih Pak. Izin ya Pak. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Yosi Oktaviani, dan bersama pengajar praktik saya, Bapak Simpul FPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Yosi, apa kabarnya hari ini Bu? Pagi Bu Tias, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah, pada sesi kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi supervisi akademik, di mana kemarin kita telah melaksanakan kegiatan pra observasi dan observasi pembelajaran yang dilakukan ya Bu di kelas 4. Dan pada tahap pasca observasi ini kita ingin mengetahui tujuannya. Kita ingin mengetahui sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan dan peningkatan yang sudah dilakukan oleh Nah, kemarin telah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 4. Kira-kira apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran? Saya merasa sangat senang karena sudah menyelesaikan pembelajaran itu dengan baik dan lancar. Apalagi saya sangat antusias ketika dia menempel atau membuat poster mengenai penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Iya, betul sekali Bu Yosi. Nah, dari yang saya amati juga kemarin memang saya terlihat anak-anak itu sangat tertarik ya Bu dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Apalagi pembelajaran berkelompok, kemudian Ibu kemarin memberikan gambar-gambar ya Bu untuk anak tempelkan. Nah, kira-kira Bu, pada kegiatan pasca observasi ini yang kita lakukan ini, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita pada hari ini? Saya berharap saya mengetahui kelebihan dan kekurangan saya saat pembelajaran ketika itu, sehingga saya bisa menjadikan itu sebagai bahan refleksi terhadap diri saya sendiri. Baik Bu Yosi. Nah, Ibu Yosi, menurut Ibu Yosi kan kemarin setelah melaksanakan pembelajaran di kelas 4 tentang materi
penggolongan berdasarkan makanan. penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan rencana-rencana yang Ibu siapkan? Ya, kalau menurut saya ya sudah sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan sebelumnya, mulai dari kegiatan pembukaan, kemudian kegiatan inti dengan menyajikan sebuah presentasi PowerPoint, kemudian siswa berdiskusi secara kelompok, mereka membuat poster berupa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan kemudian mereka juga mempresentasikan hasil diskusi itu di depan kelasnya, dan kemudian juga saya tutup dengan kegiatan seperti biasa seperti berdoa. Baik Bu Yosi, ternyata Ibu Yosi telah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Ibu Yosi juga telah menyiapkan perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan apa yang sudah Ibu siapkan ya. Nah, di sini menurut Ibu Yosi, dari apa yang sudah Ibu susun, apa yang sudah Ibu lakukan, tujuan pembelajarannya sudah tercapai apa Bu? Nah, kalau menurut saya tujuan pembelajaran yang tujuan pembelajaran yang pada kegiatan pembelajaran kemarin itu sudah tercapai. Alhamdulillah ya Bu Yosi. Nah, Alhamdulillah. menurut Ibu Yosi, indikator ketercapaiannya tujuan yang telah Ibu ajarkan kepada siswa itu seperti apa Bu? Ya. Tergambar seperti apa? Indikatornya bisa saya lihat yang pertama itu melalui kegiatan tanya jawab. Ya. Nah, kemudian juga ada produk yang dihasilkan oleh siswa yang dikerjakan secara berkelompok, dan kemudian pada saat mereka menyampaikan hasil presentasinya di depan kelas, mereka sudah melakukan dengan sangat baik. Oh, baik Bu Yosi. Berarti tujuan pembelajaran dirasakan sama Ibu Yosi sudah tercapai, di mana indikatornya anak-anak sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, dan pada saat presentasi kelompok juga anak-anak sudah dilakukan dengan sangat baik. Iya, terima kasih Bu Yosi. Nah, kira-kira nih dari pembelajaran yang Ibu lakukan, masih ada nggak kekurangan atau apa yang Ibu rasakan saat melakukan pembelajaran kemarin? Menurut saya masih ada yang bias, sangat disayangkan sekali, walaupun sudah direncanakan dengan baik, namun masih terdapat kekurangannya. Nah, di situ saya melihat ada siswa saya yang masih belum terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dia hanya diam saja, belum berani dalam mengungkapkan pendapatnya. Baik Bu Yosi. Nah, berarti menurut Ibu Yosi ada siswa yang masih di dalam kelompok itu ada yang kurang aktif ya Bu ya? Iya. Nah, kira-kira mengapa bisa seperti itu ya Bu? Barangkali saya rasa ini karena suasana hatinya yang kurang baik ya Bu Tias, atau bad mood ya kan. Setelah Ibu perhatikan, jadi Iya. siswa Ibu itu kurang semangat, kurang ini ya Bu. Iya, kurang semangat. Mungkin ada yang dia pikirkan di dalam pikirannya gitu ya. Iya. Jadi sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Iya, jadi dalam kelompok juga dia kurang bersemangat, kurang antusias, berarti kurang karena suasana hatinya ya Bu Yosi. Nah, menurut Ibu Yosi, siswa tersebut kan suasana hatinya tidak baik, kurang merasa hari ini cerah gitu, hari ini mau mengikuti pembelajaran. Nah, kira-kira bagaimana usaha atau strategi yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran selanjutnya agar tidak ada lagi siswa yang seperti itu? Mungkin menurut saya untuk pembelajaran yang berikutnya dapat saya lakukan kegiatan di awal pembelajaran dengan bertanya terlebih dahulu mengenai suasana hatinya. Apa sih yang kalian rasakan pada hari ini? Bagaimana yang kalian rasakan? Baik atau tidak, senang, seperti itu. Nah, setelah itu barulah mungkin bisa ditambahkan dengan ice breathing ya, supaya bisa mencairkan suasana sehingga dia bisa mengawali pembelajaran dengan perasaan yang senang. Oh iya, bagus sekali ya Bu Yosi ya. Jadi strateginya Ibu akan membangun emosi anak terlebih dahulu. Bagaimana mengajak anak untuk bisa aktif dalam pembelajaran di awalnya. Oh ya, Bu ya. Saya juga sepertinya ada tentang teori ini ya, teknik kesadaran diri. Oh iya benar itu Bu Yosi, ada Untuk mindfulness. untuk berikutnya
melaksanakan kegiatan mindfulness atau kesadaran diri pada siswa untuk membangun emosi positif pada siswa ya Bu. Dan selanjutnya akan melakukan ice breaking berarti di tengah-tengah pembelajaran supaya siswa lebih tertarik, bersemangat. Apalagi kalau kita melihat siswa loyo kan ya Bu, terus tuh kita kembalikan lagi, bangkitkan lagi dengan ice breaking. Bagus sekali Bu Yosif. Nah, saya dukung rencana dan strategi yang akan Ibu lakukan tersebut. Nah, kira-kira kapan Ibu Yosif akan melaksanakan kegiatan tersebut? Secepatnya Bu Tias. Lebih cepat lebih bagus ya Bu. Iya, benar sekali. Saya penasaran nih Bu dengan pembelajaran yang akan Ibu lanjutkan selanjutnya. Nah, di sini baik setelah saya melaksanakan observasi di kelas Ibu, boleh saya sedikit menceritakan hasil pengamatan yang sudah saya amati pada saat Ibu melaksanakan pembelajaran. Baik, Ibu Yosif, menurut saya Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran dengan sangat baik, di mana Ibu sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, perangkat pembelajarannya, ada RPP, ada medianya, kemudian Ibu juga sudah menggunakan video-video pembelajaran dan poster bergambar untuk anak SD. Kan kita tahu kalau anak itu kalau media konkret dia lebih paham dengan pembelajaran. Ibu sudah mempersiapkannya dengan baik, dan di sana juga hasil pengamatan saya, Ibu sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gendernya. Kemarin ada kelompok siswa itu ada laki-laki, ada perempuan dalam satu kelompok, dan itu sangat menarik. Kemudian Ibu juga telah melakukan pengelompokan berdasarkan kesiapan belajar siswa. Kemarin Ibu waktu pra-observasi kita berbicara tentang Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, dan di sini saya melihat Ibu sudah mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kesiapan belajarnya, dan saya rasa secara keseluruhan cukup baik. Dan mungkin yang sudah kita ceritakan tadi yang masih menjadi perhatian yaitu ada siswa yang masih ada beberapa orang ya belum terlibat aktif karena suasana emosinya masih belum terbangun seperti itu ya Bu Yosi. Nah, berarti semuanya sudah kita laksanakan dan saya juga sudah menyampaikan hasil observasi saya, dan saya berharap kedepannya pembelajarannya bisa seperti itu terus dan lebih ditingkatkan, semakin lancar, dan semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu lakukan ke depannya lebih baik lagi Bu. Amin. Terima kasih Bu Tias atas doanya, atas semangatnya terhadap saya. Semoga kedepannya nanti saya bisa menjadi lebih baik lagi. Iya. Dan jangan lupa ajak-ajak saya untuk observasi kelas lagi ya Bu. Baik, terima kasih. Kami telah melaksanakan kegiatan percakapan pasca observasi bersama rekan sejawat saya Ibu Yosif. Terima kasih. Yang jelasnya tadi sudah saya amati dulu itu area-area yang dibahas tadi kan, termasuk kita di RPP-nya itu masalah PSE. PSE ya. PSE Dengan berdiferensiasi. Cuma dua itu apa ada satu lagi? Tidak ada. Tidak ada Pak, cuma dua itu yang Asesmen itu sudah dua ya. Iya. Asesmen dan itu sebagai Ya. untuk ini ya, persiapan kita kembali diferensiasi itu ya. Iya ya Pak.